Monggo kita lanjutkan tes 1 2 3. Kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mubdi'i lil awalim wal mu'idil arwaha ilal ajsam yaumal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita haturkan puji syukur pada Allah. Kita masih diberi nikmat oleh Allah, bisa menghirup udara segar, bisa menikmati kesehatan kita, sehingga dengan sehat itu kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas secara nyaman, dan sebagai bentuk wujud syukurnya kita gunakan nikmat itu dalam rangka untuk mentaatinya. Semoga kehadiran kita juga dalam rangka itu. Selain kita tadi sudah sholat berjamaah, kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan menambah wawasan dan juga menambah ilmu. Sehingga dengan ilmu itu akan membuat kita semakin tambah mengenal dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang begitulah yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa kalau bisa tiap hari itu ilmunya tambah. Itu ya. Jadi apabila datang suatu hari, kemudian hari itu tidak menambah ilmu, dan ilmu itu tidak menambah dekatnya kita kepada Allah, fala burikali fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka tidak ada berkahnya hidup itu ya. Jadi nilai kebaikannya tidak ada. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan tambahan kebaikan-kebaikan. Kemudian untuk malam ini kita sampai pada nomor urut 46 itu ya. Kalau di buku ini halaman 19 ya. Baik, kita coba kupas satu persatu. Wa minar rusuli, dan dari rasul-rasul itu, maksudnya para utusan Allah itu, alladzina waradat, yang telah ada, yang telah datang, yang telah tercantum asma'uhum, nama-nama mereka itu, fil Quran, di dalam Al-Quran, hum adalah satu Adam, kemudian Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas. Nah ini kok Al-Yasa. Nah, ini juga perlu ada. Al-Yasa'u, nanti kita lihat di ayatnya. Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammadun alaihi musholatu wassalam. Wa minhum malam yaksushumullahu alaina,
dan di antara mereka ada yang tidak diceritakan oleh Allah kepada kita. Wa in min ummatin, dan dari umat yang terdahulu maksudnya, ya, khala fiha nadhir, melainkan pernah kedatangan seorang nabi. Waqad ayyadahumullah, maksudnya Allah mengokohkan, menguatkan mereka bil ayati, dengan bukti-bukti, wal mu'jizatil bahiro, segala macam mukjizat yang nyata. Ini kapan hari sudah saya sebutkan. Jadi ternyata itu nanti akan ditunjukkan, Pak, ya. Jadi nama-nama mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, itu semuanya akan ditunjukkan. Ini loh. Nah, jadi tidak nggak ngarang, tapi semuanya berdasarkan petunjuk dari Al-Quran. Kita coba lihat halaman 30 berapa ini? 35. Nah, baris paling bawah nomor 46. Nah, jadi ketika di kitab ini disampaikan bahwa nama-nama nabi itu apa dasarnya? Nah, ini halaman 35 baris paling akhir, itu keterangannya nomor 46. Inna auhayna, sesungguhnya kami telah mewahyukan ilaika, kepadamu Muhammad, kama auhayna, sebagaimana kami wahyukan dulu, ila Nuh, kepada Nuh, wan nabiyyin, dan kepada para nabi min ba'dihi, setelahnya Nabi Nuh, wa auhayna, dan juga kami wahyukan ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, juga Ismail, wa Ishaq, Nabi Ishaq, wa Yaqub, anaknya Ishaq, Nabi Yaqub, wal asbati, asbat itu anak turunnya, ya, keturunannya Ishaq, Yaqub, wa Isa, juga kepada Nabi Isa, wa Ayub, kemudian Nabi Ayub, wa Yunus, Nabi Yunus, wa Harun, Nabi Harun, wa Sulaiman, Nabi Sulaiman, wa ataina, dan telah kami berikan Dawud, Nabi Dawud itu Zaburo, kitab Zabur. Nah, ini berarti diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 163. Ini bukti, ya, bahwa kemudian kalau Nabi Adam, nah itu di Al-Baqarah itu mulai dari kisahnya diciptakannya manusia pertama, mulai ayat yang ke-30 surat Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu surat Al-Baqarah ayat 30 ya, itu. Nah, ternyata tidak hanya surat An-Nisa saja ayat 163, dijelaskan lagi 164, warusulan, dan para rasul itu qad qasasna, juga kami ceritakan mereka itu hum alaika, kepadamu Muhammad, min qablu, sebelum engkau
wa rusulan, dan juga para utusan-utusan Allah, nabi dan rasul itu lam naksushum, yang tidak kami ceritakan alaika kepadamu. Jadi makanya nabi itu Pak, itu yang tersebut di dalam Al-Quran hanya 25, kemudian yang tidak tersebut itu banyak. Nah, gitu ya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah itu berbicara langsung dengan Nabi Musa takliman, dengan sebenar-benarnya. Ya, ini yang jadi catatan, benar berbicara sebagaimana Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Ya, jadi waktu Isra Mi'raj, dimi'rajkan di Sidratul Muntaha, itu langsung dapat perintah Allah. Nah, itu tidak berarti langsung ketemu, tetapi hanya kalam Allah, firman Allah itu langsung. Kemudian Nabi Musa juga begitu. Nah, dia tidak melihat, itu tidak, tapi cukup kalamnya. Itu ketika melihat itu tidak kuat, pernah sampai meledak gunung Tursina itu. Sehingga tobat kepada Allah, tidak mau lagi, karena memang di luar jangkauan kemampuan manusia. Jadi wa kallamallahu Musa takliman, itu artinya Allah berbicara langsung, tapi tidak melihat, tetapi firmannya atau kalamnya. Nah, ini surat An-Nisa juga 164 itu ya. Ini keterangan nama-nama semuanya ini disebutkan, ini semuanya dalam Al-Quran. Berikut, watilka hujjatuna atainaha, dan itulah hujjah itu alasan atau buktiku yang ku berikan. Nah, ini Allah berfirman begitu, yang aku berikan kepada Ibrahim ala qaumihi, supaya bisa mengalahkan untuk mengalahkan kaumnya, ya. Kemudian narfa'u darajatin, kami mengangkat dengan derajat yang tinggi, man nasya, yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Ini tentang Nabi Ibrahim yang tercantum di dalam surat Al-An'am ayat 83. Ini berarti kita sama dengan ngaji ini. Berikut Al-An'am 84, wa wahabna lahu, dan kami telah karuniakan Nabi Ibrahim tadi. Siapa anaknya? Ishaq wa Yaqub, kullan hadaina, keduanya kami beri petunjuk. Wa Nuhan hadaina, demikian juga Nabi Nuh kami beri petunjuk. Ya. Min qablu wa min dzurriyyatina, termasuk orang-orang sebelumnya dan juga anak turunnya Dawud, yaitu Nabi Dawud, wa Sulaiman, dan Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun, wa kadzalika najzil muhsinin, dan yang demikian itu kami beri balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu ya. Nah, ini ayat-ayat ini mengenalkan nama-nama
bahwa mereka semuanya adalah para rasul dan nabi Allah. Berikut wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas sholihin. Jadi semuanya itu termasuk orang-orang yang soleh. Al-An'am 85. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Termasuk Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut, kullan semuanya faddalna kami lebihkan 'alal 'alamin atas seluruh alam, maksudnya kami lebihkan dari semua orang ya. Namanya nabi jadi punya kelebihan ya yang lebih. Berikut wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin. Dan juga nabi-nabi seperti Ismail, Idris, Zulkifli semuanya dari orang-orang yang sabar. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Dan kepada penduduk Madyan aku telah mengutus saudara mereka ialah Syu'aib. Nah, saudaranya ada Nabi Ayub, ada Nabi Yusuf, ada Syu'aib. Wa ila Samuda akhahum Sholihah. Surat Hud ayat 61. Kepada kaum Samud aku telah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Soleh. Wa ila Adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad aku telah mengutus saudara mereka ialah Nabi Hud. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Perhatikanlah, ingatlah Nabi Idris dalam kitabnya, sesungguhnya ia benar lagi menjadi nabi. Jadi pernyataan-pernyataan ini dari Allah sendiri. Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adam wa Nuhan, Nabi Adam, Nuh, wa ala Ibrahim, dan juga keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran, dan juga keluarga Imran, alal alamin, yang melebihi seluruh manusia. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini langsung ditunjuk namanya di sini. Jadi Muhammad itu Rasulullah. Dalilnya apa? Ini surat Al-Fat ayat 29. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang menyertainya, yang mengiringi, yang bersama Nabi, para sahabat itu amat sangat keras kepada orang-orang kafir, ruhama ubainahum, tetapi sayang kepada sesama orang Islam. Nah ini selesai. Jadi disebutkan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itu tadi nek di jelentrehne satu-satu, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, surat Shad, surat itu semuanya dari Al-Qur'an. Jadi iki lho dalile, dasarnya. Jadi minimal kalau kita pelan-pelan ya mungkin kita limo-limo ya kita hafal biar
kadang-kadang kita tidak tahu gitu ya. Yang pertama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Wes 5 ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. 6. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. 10. Itu nggih, biar kita juga nek para malaikat kur 10 kadang ya gak apal. Ini kita coba nabi padahal 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. 10 wis. Nah, sekarang tambah 5. Gitu. Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun. Itu ya. Sekali lagi, ini latihan menghafal ya. Biar kita Yusuf, Syuaib, Ayub, Musa, Harun. 15 wis. Tambah 5. Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa. 20 wis. Itu ya. Sekali lagi, Zulkifli, Dawud, anaknya Sulaiman, kemudian ada Nabi Ilyas, ada Ilyasa. 20. Nah, terakhir, 5 yang terakhir. Nah, di situ ada Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, gitu. Nah, ini supaya kita ini wong jenenge apa itu nabi dan rasulnya kok cek uang eling ngapalne. Itu ya. Ada 25. 1. Mulai pertama Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. 10. Mari ngono. Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa. Kemudian Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa. Kemudian 5 yang terakhir Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Biar kita gampang menghafalkan. Ini tokoh-tokoh besar kita, pemimpin-pemimpin dunia. Nggak apale kul Donald Trump karo Xi Jinping karo Raja Fat nabine. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Siapa kan jenenge le? Kamu namanya siapa? Vino. Nah, kan ono di pelajaran agama ya. Nama-nama nabi siapa? Ya, sekali lagi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ya, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Kemudian Yusuf, Syuaib, Ayub, Musa, Harun. Terus Zul, Harun dulu Musa. Itu saudara tadi. Ya, pokoknya gitu caranya. Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa. Itu urutan sesuai umur ya, turunnya. Ya, sesuai ya. Kemudian terakhir itu Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Biar kita sedikit
mengulang lagi. Oh, itu nama-nama nabi dan rasul. Kemudian ini 47. Dan ada rasul-rasul yang tidak diberitakan Allah kepada kita. Coba kita lihat dalilnya apa ini. Nomor 47. Halaman 37 nomor 47. Itu nomor 47 tertulis 5 taqaddama fi raqmi sebagaimana tersebut dalam nomor 39. Nah, 39 itu berarti ada di halaman 34. Dalilnya ini. Wa rusulan qad qasasnahum alaik, dan para rasul itu telah kami kisahkan atau ceritakan mereka itu alaika kepadamu Muhammad, maksudnya min qabli, sebelum kamu, wa rusulal lam naksus, dan ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan, tidak kami ceritakan alaika kepadamu Muhammad. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Nah, ini dalil bahwa nabi-nabi itu Allah sendiri yang berfirman kepada Nabi Muhammad, hei Muhammad, utusan-utusan Allah iku ono sing tak sebutkan dan ada yang tidak aku ceritakan. Nah, itu kalau di dalam penelitian itu banyaknya sampai 24.000 nabi itu. Gitu. Jadi dengan di kitab tafsir itu ya. Nah, berikut 47 sudah, berarti sekarang 48 ya, kita cari. Tiada umat yang terdahulu melainkan pernah kedatangan nabi. Nah, ini nomor 48. Bunyinya begini. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami Allah mengutusmu engkau Muhammad dengan membawa kebenaran dan peringatan. Wa min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada sesuatu umat yang dahulu kecuali ada seorang yang memberi peringatan. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Jadi ada yang diceritakan dan ada yang tidak ya. Ya, lanjut 49. Dan Allah telah mengokohkan mereka dengan beberapa pembuktian dan segala macam mukjizat yang nyata. Nah, 49 halaman 37 nomor 49 paling bawah. Zalika bi annahum kanat ta'tihim, yang demikian itu karena mereka telah kedatangan para utusan yang rusuluhum bil bayinat, membawa tanda bukti. Nah, fakafaru, kemudian mereka kafir, maka Allah menimpakan siksa. Fa'akhadhahumullahu innahu qawiyyun syadidul iqab, sungguhnya Allah itu maha kuat dan maha siksa. Maksudnya begini Bapak, jadi para rasul tadi itu kadang-kadang Pak disertai itu sebuah mukjizat. Mukjizat itu artinya al-i'jaz, itu melemahkan. Jadi yang bisa melemahkan semua kekuatan apapun. Nah, itu namanya mukjizat. Nah, jadi kadang-kadang
dengan ditunjukkan begitu tambah berimannya orang-orang itu percaya. Tetapi kadang sebaliknya tambah kafir, fakafaru, menantang, melawan. Ya sebagaimana kisahnya Fir'aun itu sudah ditunjukkan. Begitu tongkat dilemparkan dan iku kan sihir Muhammad. Tambah anu. Wis begitu di istilahnya kemudian dimakan tek kon nekane neh sing besar lah. Akhirnya semua ahli-ahli sihir yang mengeluarkan kehebatan itu hanya diontal dengan ulah tongkatnya Nabi Musa habis. Itu pun akhirnya isik nambah kafir kaum Fir'aun yang akhirnya wis diperangi Dauber sampai di Laut Merah, sampai di Laut Merah sana. Nah, bagi orang-orang yang percaya kepada Nabi Musa, ikut rombongannya Nabi Musa, tambah beriman. Nah, begitu sampai di tengah-tengah ya, dekat itu ya, ketika tongkatnya disabetkan akhirnya menjadi jalan. Nabi Musa dan rombongannya lewat dasar laut selamat. Begitu sampai atas selamat. Golongannya Nabi Fir'aun itu sak bala tentaranya pas di tengah-tengah diperintahkan untuk fa'aso su'banum mubin. Apa kata Allah itu? Fa'alqa asahu fa idza ya su'banum mubin. Hempaskan itu suruh hempaskan. Nah, betul-betul akhirnya dengan tongkatnya itu bisa menyatukan kembali air, ya tenggelamlah Fir'aun itu. Nah, kemudian akhirnya di ayat lain disebutkan dan aku selamatkan jasad engkau sebagai bukti bahwa Fir'aun itu dengan kekejamannya, dengan itu sampai sekarang yang diteliti oleh ahli bedah itu betul jasadnya Fir'aun akhirnya sampai sekarang ya itu. Kalau kita kenal itu ada, kalau di Kesultanan itu kan ada Sultan Hamengkubuwono ke-1, kedua, ketiga sampai ke-9 itu dikenal dengan Ramses III itu. Nah, itu ya. Jadi ini sampai sekarang di ayat lain diterangkan itu bukti bahwa dulu pernah ada manusia yang sangat kejam, musuhnya, lawannya Nabi Musa. Jadi setiap tokoh, setiap pemimpin itu pasti punya musuh besar. Nah, ini yang harus diingat. Siapapun orang yang mau menegakkan kebenaran, kebaikan, pasti harus siap-siap dengan namanya musuh. Nah, itu ya. Nah, itu. Lah Nabi Ibrahim siapa musuhnya? Raja Namrud. Itu ya. Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim itu, nggih. Nah, itu 49 tadi disebutkan dengan ini ada contoh ini, kulna ya nurukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, surat Al-Anbiya ayat 69. Ini juga namanya mukjizat. Kok iso dibuatkan api unggun di tengah lapang, ditaruh di tengah sampai habis kayunya. Nah, ternyata malah kedinginan di situ, bahkan talinya yang lepas, bajunya saja tidak. Allah berfirman, ya naru wahai api,
api. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dinginlah, ayo selamatkan badannya Nabi Ibrahim. Maka ya kun fayakun, wong yang berfirman Allah. Nah, ini nomor 50. Kemudian 51 itu mukjizatnya Nabi Musa. Fa'alqa asahu fa idza hiya syu'banun mubin. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya seketika menjadi ular yang nyata. Nah, ini contoh-contoh mukjizat, Pak ya. Jadi kalau menurut ilmu tafsir itu, Pak ya, ada mukjizat itu yang bersifat hissiyah. Hissiyah itu yang nampak, yang terlihat. Kemudian maaf kok ono telepon, padahal sebentar ya, ini dari anak saya yang di Kairo. Yang bersifat hissiyah, yang nampak, terlihat. Kemudian ada yang tidak nampak. Jadi kalau seperti tongkat, seperti dibakar, tidak aneh, itu kan terlihat. Nah, nanti ada namanya yang tidak nampak itu, tetapi ini juga mukjizat. Nah, ya apa? Jadi Nabi Muhammad itu bukan seperti kayaknya Nabi Musa, Nabi itu yang terlihat pakai alat, pakai kehebatan. Tetapi mukjizatnya itu Al-Quran. Itu. Ini sebagai mukjizat. Ini masih panjang ini. Nabi Isa dulu ini. Ini diceritakan Nabi Isa ini ayat surat Al-Imran ayat 49. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni ahluku lakum minat-tin. Oh, ada lagi seorang rasul yang diturunkan di kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Isa. Dia itu ahluku lakum minatin. Dia membikin burung dari tanah. Itu dari tanah diemplek-plek ya. Dengan proses itu kahai atit toir, ya menyerupai burung. Kemudian fa'angfuhu fihi, kemudian ditiuplah fayakunu tairon, maka dengan izin Allah jadi burung. Nah, ini keahlian Nabi Isa. Wa ubriul akmaha wal abraso, kemudian Isa mengobati orang yang berpenyakit sopak. Jadi begitu koyok disulap bisa sembuh, matanya bisa melihat. Itu punya coba Pak, jangankan itu ya begitu aja dikasih mukjizat, iku musuhe sing akeh sing gak percaya. Gitu ya, sing beriman hanya 12 orang. Bayangkan itu. Coba umpamane saiki wong sing lara-lara sikile tugel sing langsung ana tokoh sing pokoke gelem syahadat yo iso balik kabeh sikile, tangane iso disulap, sing tabrak-tabrakan rusak kabeh mokae langsung lap. Nek kon syahadat kon Islam kira-kira sak rumah sakit kabeh iku gelem, Pak. Lah, itu zaman iku, Pak. Iku sing kafir malah enggak karu-karuan. Coba. Itu kan artinya betapa dituduhne nyata itu aja sih gak mau
beriman itu. Buktinya hanya 12 orang pengikutnya Nabi Isa dari seluruh anunya Bani Israel itu. Nah, diwai contoh iki lho, aku iso gawe burung dengan izin Allah. Bahkan iso ngidupne orang mati. Coba Pak. Dadi wis wong dia sing wis apa kuwi jenenge jantung, stroke, sakabeh wis megap-megap kan digawa nggone umpamane Pak Badi. Pokoknya nanti bisa langsung, bahkan yang sudah mati sudah mati dan bisa hidup. Kira-kira Pak, hanya suruh beriman itu kira-kira sa-Indonesia itu gelem Pak dadi wong anu. Lah ini Pak sing wis mati sono isih gak percaya. Wah ini kan betul-betul zaman dulu Pak, wong Bani Israel dulu wis mati sik diwai kesempatan tobat biar anu lagi ku ya akhirnya yang balik tadi orang yang keras kepala ya, tidak mau beriman sampai sekarang dan itu nyata ya. Nah, Al-Qur'an ini masih Nabi Isa. Nah ini fi buyutin inna dzalika layan in kuntum mu'minin ya. Itu semuanya sebagai tanda-tanda bagi orang yang beriman. Jadi ya itu bersyukurlah. Yang terakhir ini Nabi Muhammad. Apa mukjizatnya? Kul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dzahira. Kandakno Muhammad, sampaikan. Maksudnya Allah berfirman supaya disampaikan kepada umat manusia seluruhnya. Apa katanya? La ini istama'atil insu wal jinnu, seandainya seluruh jin dan menungsa tadi berkumpul dadi siji ayatu bimisli hadzal Qur'an untuk membikin satu surat saja dari Al-Qur'an layatu nabi mislihi pasti tidak akan bisa walau kana ba'duhum li ba'din dzahira, walaupun satu dengan yang lainnya semuanya mau saling kolaborasi, tolong menolong, bantu membantu untuk membikin semisal dari Al-Qur'an. Coba Pak. Jadi Al-Qur'an itu Pak dari segi bahasa tok kok iso artinya pas dengan kalimat-kalimat yang pas semua. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Wasyamsi idza yaghshaha wal laili wan nahari, semuanya seperti tapi artinya sangat mendalam. Itu baru dari segi bahasa, belum dari segi isi Pak. Kok iso mosok Muhammad iso menceritakan bagaimana proses embriologi manusia sejak dari terpancarnya air mani kemudian akhirnya menjadi segumpal darah, dari segumpal darah akhirnya menjadi tulang belulang ya, dari segumpal tulang kemudian dibungkus dengan kulit kemudian, dan itu sama ilmu pengetahuan modern kok pas urut-urutannya ini anunya ini. Itu kalau bukan dari wahyu Allah tidak mungkin. Nah, ini baru dari segi, makanya banyak orang barat terutama yang namanya Maurice Bucaille itu ya. Nah, itu seorang ahli bedah dari Perancis kan masuk Islam itu kan karena itu. Profesor Dr. Maurice Bucaille. Ada apa namanya? Siapa lagi itu banyak pokoknya ya, jadi orang-orang yang ini dari segi isi Pak. Belum lagi dari segi apa namanya baik masa lalu maupun masa depan yang tidak terjangkau oleh
ini kalau bukan wahyu dari Allah ya tidak mungkin. Nah inilah makanya pentingnya kita belajar ngaji, itu tinggalan terakhir ya Al-Quran ini. Nah, kalau kita mau jadi ahlullah, keluarganya Allah, ya maka bacalah Al-Quran. Nanti Allah itu akan punya ahli di dunia ini. Lah namanya keluarganya Allah sama dengan keluarga istana ya opo. Coba. Lah itulah orang-orang yang baca Al-Quran. Nah itu. Nah ini saya kira sampai nomor 54. Oh ini pas tanbih. Tanbih itu sudah berarti 53 aslinya ya, 53. Jadi surat Al-Isra 88 ini sebagai bukti bahwa Rasul terakhir itu adalah Muhammad dengan membawa mukjizat itu Al-Quran. Yang terakhir ada para nabi dan Rasul itu yang disebut dengan ulul azmi, itu ya, ulul azmi. Jadi yang memiliki ketabahan dan kekokohan pendirian yang sangat kuat. 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Itu disebut dengan ulul azmi. Hah? 5. Nah, mulai dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu ya ulul azmi. Nggih, saya kira itu ya. Nah, ngaji kita tadi sampai nomor urut 53. Nggih, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi